Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban ulangan tengah semester pengendalian dan penanggulangan tumpahan material berbahaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puput Maulida Indriani, nomor induk mahasiswa 180200142 dari kelas Fire and Safety C18. Soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan material berbahaya. Menurut definisi, material berbahaya merupakan bahan kimia dalam bentuk tunggal ataupun campuran yang berdasarkan sifat kimia, fisika, atau toksikologi. Berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan juga lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, kenapa bisa dikatakan material berbahaya? Karena sifatnya atau konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan juga merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Soal nomor 2, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation, The Orange Book, dan juga United National atau PBB, The Purple Books. Pada United States Department of Transportation, The Orange Book, kelas 1 ada eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 cairan mudah menyala, kelas 4 padatan mudah terbakar, bahan yang dapat terbakar secara spontan, dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Kelas 5 oksidator dan peroksida, kelas 6 beracun, kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif, kelas 9 bahaya lain-lain. Selanjutnya United National atau PBB, The Purple Books. Yang pertama, bahaya kesehatan dan juga lingkungan. Terdapat toksisitas akut, iritasi atau korosi pada kulit, kerusakan yang serius pada mata atau iritasi mata, sensitasi kulit atau saluran pernafasan, keracunan sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang, keracunan sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal. Bahaya aspirasi, berbahaya terhadap lingkungan akuatik dan juga berbahaya terhadap lapisan ozon. Soal nomor 3, bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Yang pertama, amankan. Maksudnya amankanlah diri Anda dan juga lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan pengamanan. Kita wajib tahu tentang segala informasi mengenai bahan kimia tersebut melalui MSDS. Misalkan, bahan kimia yang tumpah adalah bahan kimia yang mudah terbakar. Berarti di lokasi kejadian tidak boleh ada sumber panas dan juga listrik. Gunakan safety barcode untuk mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area kejadian. Melakukan netralisir bahan kimia bila diperlukan, dan juga merupakan salah satu kegiatan pengamanan. Yang kedua, yaitu bendung. Kegiatan dilakukan untuk menghentikan aliran dari tumpahan B3 dan mencegahnya semakin luas hingga memasuki saluran air. Apabila kebocoran terjadi pada pipa, hal yang dapat kita lakukan adalah menutup valve atau mematikan pompa terlebih dahulu sebelum membendung bahan kimia menggenang di atas lantai. Dan juga merobohkan drum di sisi yang bocor ditaruh di atas juga dapat menjadi salah satu kegiatan menghentikan aliran. Yang ketiga, serap. Maksudnya yaitu kegiatan penyerapan dilakukan setelah pembendungan selesai. Jika kita meletakkan adsorben di tengah-tengah genangan bahan kimia tanpa melakukan pembendungan terlebih dahulu, maka genangan tersebut akan cenderung semakin melebar. Maka bendunglah terlebih dahulu sisi-sisi luar genangan sebelum melakukan penyerapan. Yang terakhir,
Bersihkan, maksudnya membersihkan adsorben yang terkontaminasi bahan kimia adalah hal yang wajib dilakukan. Segera bersihkan TKP dan buanglah limbah tumpahan ke TPS B3. Untuk mencegah bahan kimia tersebar kemana-mana, segera lakukan proses pembersihan atau kita sebut dekontaminasi terhadap seluruh peralatan yang terlibat dalam kejadian tersebut, misalkan APD, sapu, atau bahan forklift. Soal nomor 4, ambillah salah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poinnya. Saya mengambil MSDS asam sulfat H2SO4. Bagian 1, identifikasi senyawa, tunggal atau pencampuran. Bagian 2, identifikasi bahaya. Bagian 3, komposisi informasi tentang bahan penyusun senyawa tunggal. Bagian 4, tindakan pertolongan pertama. Bagian 5, tindakan pemadaman kebakaran. Bagian 6, tindakan pengatasan jika terjadi kebocoran. Bagian 7, penanganan dan penyimpanan. Bagian 8, kontrol paparan atau pelindungan. Bagian 9, sifat fisika dan kimia. Bagian 10, stabilitas dan reaktivitas. Bagian 11, informasi toksikologi. Bagian 12, informasi ekologi. Bagian 13, pertimbangan pembuangan atau pemusnahan. Bagian 14, informasi transportasi. Bagian 15, informasi yang dikaitkan dengan regulasi. Bagian 16, informasi lainnya. Nomor 5, jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat atau simbol dan juga label. Untuk membuat plakat atau simbol harus berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk seperti belah ketupat. Simbol B3 yang dipasangkan di kemasan harus berukuran 10 x 10 cm, sedangkan untuk kendaraan berukuran 25 x 25 cm. Untuk label, limbah B3 fungsinya adalah memberikan informasi dari mana asal-usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kuantifikasi limbah B3 dalam kemasan limbah B3 tersebut. Untuk ukurannya paling rendah 15 x 20 cm. Soal nomor 6, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan K3? Berhubungan karena kalau tidak diberi pengendalian dari tumpahan material berbahaya tersebut, dapat mengakibatkan efek yang cukup berbahaya. Kebanyakan dari tumpahan material ini ialah bahan kimia yang mudah meledak atau mudah terbakar. Maka dari itu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya tersebut agar tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Lalu hubungannya dengan K3 sangat jelas. Ada karena K3 sendiri itu tentang keselamatan kesehatan kerja.